Berlatar di sebuah gedung kepolisian, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eve yang terlihat sedang larut dalam kesedihan setelah dirinya mengalami sebuah peristiwa yang sangat memilukan. Sambil memandangi box musik balerina miliknya, Eve pun teringat di saat masa-masa bahagianya bersama sang ayah, yang dimana selama ini Eve hanya hidup berdua dengan ayahnya yang bernama Javier di rumah mewah yang terletak di tepian pantai. You're growing up so fast. You say that all the time. Yeah, it's because you are. You look so much like your sister. I come back and you're a foot taller. Gonna ground you. Malamnya, Javier dan Eve pun bersantai seperti hari-hari biasanya. Namun yang tidak mereka berdua ketahui adalah ternyata ada sekelompok pembunuh bayaran misterius tengah berusaha masuk ke dalam rumah, berniat membunuh Javier serta membawa Eve bersama dengan mereka. Javier tersadar kalau ada sekelompok pembunuh bayaran yang telah masuk ke dalam rumahnya, sehingga dia harus menggunakan kemampuannya untuk membunuh orang-orang tersebut. Javier lalu masuk ke dalam kamar Eve dan meminta putrinya itu untuk masuk ke dalam ruangan tersembunyi. Sementara dia akan melumpuhkan orang-orang yang berusaha membunuh mereka berdua. Come with me. Stay quiet. Javier terlihat sangat tangguh dalam menghadapi para pembunuh bayaran tersebut. Namun itu tidaklah cukup di hadapan para pembunuh bayaran yang berdatangan masuk ke dalam sana. Gabriel atau yang biasa dipanggil dengan sebutan sang kanselir lalu masuk ke dalam dan langsung berbicara kepada Javier kalau mereka telah membuka hati mereka untuk dirinya, merangkulnya, serta mengizinkan seseorang dari luar menikahi seorang wanita dari klan mereka. Tetapi kebaikan yang mereka berikan malah mengakibatkan istri Javier tewas dan Javier harus menebus kesalahan itu. One bullet well placed can be a magical thing. Kanselir lalu memberikan Javier sebuah pilihan, yang dimana sebuah pistol berisikan satu buah peluru akan diberikan kepada dirinya. Pilihannya sangatlah mudah. Jika Javier menembakkan pistol itu ke kepalanya, maka Eve akan tetap hidup. Namun, jika Javier memilih untuk membunuh dirinya, maka dia beserta dengan putrinya akan mati bersama. Tak ingin putrinya dibawa oleh kanselir, Javier berniat menembakkan peluru itu ke kepalanya, namun teriakan Eve membuat suasana di sana semakin chaos. You've got your choice. Melihat ayahnya dalam keadaan hidup dan mati, Eve pun mengambil sebuah pistol yang tergeletak di lantai, yang kemudian menembakkan pistol itu ke tubuh orang yang akan membunuh ayahnya. Hey, baby, look at me. It's okay. Melihat tubuh Eve bergetar karena melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya, Javier pun lalu meminta Eve untuk menguatkan hatinya. Sebab mereka harus segera keluar dari dalam rumah, dan tak lupa
Javier meletakkan dulu sebuah bom bertimer di dalam bangunan rumah miliknya. Javier dan Eve memang selamat dari peristiwa ini. Namun naas, Javier yang terluka parah harus meregang nyawa di depan mata Eve. I'm sorry, honey. I never wanted this from you. Sorry. Eve yang tidak memiliki siapa-siapa hanya bisa menunduk meratapi kesedihannya. Hingga datanglah Winston ke gedung kepolisian berniat membawa Eve pergi bersama dengan dirinya ke tempat di mana ayahnya pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. They will look after you, and hopefully one day become your family too. Dan inilah Ballerina. Director will see you now. Eve kini berada di suatu tempat dan bertemu dengan sang direktur yang merupakan pimpinan dari keluarga Ruska Roma, sebuah organisasi pembunuh bayaran tempat di mana ayahnya dulu dilatih menjadi seorang asasin hebat. Direktur lalu mengatakan kalau dia selalu mencari anggota baru yang siap dilatih untuk melampiaskan semua penderitaan. Dan bila orang-orang itu telah mengambil masa lalunya, maka jangan biarkan mereka juga mencuri masa depannya. Eve setuju untuk tinggal di sana. Yang kemudian Winston memberikannya sebuah koin emas yang bisa digunakannya di masa depan bila dia membutuhkan bantuan dari dirinya. Thank you, Mr. Winston. And know that I will always be at your service. My name is Nogi. Nogi lalu memperkenalkan dirinya kepada Eve dan mengatakan kalau dia, ayahnya dan dirinya merupakan Kikimora, sebuah perumpamaan mitologi dari Slavia. Kikimora bisa diartikan sejenis roh untuk orang yang hatinya gelap, bisa menjadi pendendam, tetapi bagi yang suci, dia bisa menjadi pelindung, namun pada akhirnya pilihan itu ada di tangan mereka. But ultimately, it is up to you to choose. 12 tahun pun berlalu, Eve yang sudah tumbuh dewasa kini menjadi seorang wanita cantik dan tangguh yang terus berlatih balet tanpa kenal lelah. Meskipun dia sering gagal dan memaksakan semuanya di hadapan sang direktur. Jelas saja tujuannya hanyalah satu, yaitu menjadi seorang pembunuh bayaran hebat serta bisa membalaskan dendam kematian ayahnya di masa lalu. Selain melatih kelenturan tubuhnya di balet, Eve juga melatih kekuatan fisiknya dalam hal pertarungan, serta kemampuan dalam hal menembak juga. One bullet, well placed, can change the world. Setiap proses dalam pelatihan memang tidak bisa berjalan dengan sangat mudah. Ada kalanya Eve merasa sangat frustasi sebab tidak bisa menjadi sesuatu seperti yang dia inginkan. Namun meskipun begitu, Eve tidak pernah menyerah. Tujuannya tentu saja agar dia bisa segera lulus dari pelatihan dan menjadi seorang Kikimora. You will always be weaker. Nogi yang melihat Eve yang selalu berpikiran kalau dia hanyalah seorang wanita, meminta Eve untuk sekali-kali merubah pandangan beserta dengan aturannya. Karena jika Eve bisa merubah ketentuannya, maka tidak akan ada jarak antara wanita dengan laki-laki, sehingga dia bisa menciptakan dunia seperti keinginannya. Good. Di tempat itu, Eve berteman baik dengan seorang gadis bernama Tatiana, yang merupakan murid terbaik di sana, namun hanya di bidang balet. Tiba-tiba suatu waktu ketika Eve kembali ke tempat tidurnya, dia menemukan kalau tempat tidur Tatiana dalam keadaan yang sudah rapi. Eve yang nampak kesal lalu bertanya kepada direktur tentang kemanakah Tatiana pergi.
Sang direktur mengatakan kalau Tatiana tidak punya kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi Kikimora. Dia tidak mempunyai naluri membunuh, tidak sama yang seperti direktur lihat dalam diri Eve. Tatiana memang mempunyai rasa kesedihan, tetapi itu bukanlah rasa sakit sama seperti halnya dirinya. Sang direktur menambahkan, jika saat ini waktu Eve telah tiba, maka sebagai ujian terakhirnya sebelum Eve memulai misi pertamanya, dia akan melawan seorang pembunuh bayaran yang telah gagal menyelesaikan misinya dalam adu cepat merangkai senjata api. Are you fucking kidding me? Waktu pun berlalu dengan cepat. Malam itu, ketika para murid-murid Ruska Roma sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kehadiran sang legenda Ruska Roma yang tak lain dan bukan adalah John Wick, sang Baba Yaga yang ketika itu datang ke sana. Tujuannya adalah untuk menandakan pengasingan John dari Ruska Roma dengan cara membakar punggungnya dengan cap besi ketika tampilan film ini bersama dengan John Wick chapter ketiga. The one they call the Baba Yaga. Eve yang mengetahui sepak terjang dari sang legenda Baba Yaga mencoba bertanya tentang bagaimana dia bisa keluar dari sini dan bisa hidup seperti dirinya. John Wick pun mengatakan kalau pintu depan itu tidak terkunci dan Eve masih memiliki pilihan untuk memilih jalannya sendiri. Akhirnya tiba saatnya di mana Eve akan memulai misi pertamanya dengan melindungi seorang anak pengusaha yang bernama Katilapak. Sebab ayahnya tidak ingin terjadi sesuatu hal kepada putri semata wayangnya akibat persaingan bisnis di antara para pengusaha. Menurut informasi, seorang pembunuh bayaran bernama Il Seong berniat ingin menculik Katila, maka oleh sebab karena itu, Eve harus melindungi klien mereka. Eve akan dibekali sebuah senjata Glock 43X yang dicetak 3D, serta sudah dimodifikasi dengan laras serat karbon beserta dengan peluru karetnya juga agar senjata ini lolos dari sistem keamanan. Dengan mengenakan setelan baju yang seksi, Eve pun berjalan masuk ke dalam sebuah klub malam demi menemukan di mana keberadaan dari kliennya yang terlihat sedang berdansa dengan teman laki-lakinya. Tak lama, Il Seong masuk bersama dengan anak buahnya ke dalam sana dan berniat membawa Katila pergi bersamanya. Namun untung saja, Eve segera bergerak menghentikan apa yang akan mereka lakukan. You should get out of the way. I can't. I understand. Dengan mudahnya, Eve mengalahkan para kroco-kroco yang dibawa oleh Il Seong. Namun, ketika dia harus berhadapan langsung dengan Il Seong, Eve nampak sangat kewalahan karena kemampuan Il Seong jauh di atas para anak buahnya. Meski awalnya Eve sangat kewalahan menghadapi Il Seong, namun pada akhirnya dia berhasil mengatasi perlawanan dari Il Seong. Misi pertama Eve pun berjalan dengan sempurna, karena selain bisa meluluhlantahkan orang-orang yang ingin menculik kliennya, Katila pun juga selamat tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Singkat cerita, setelah misi pertama Eve selesai, Eve pun mendapatkan tato punggung khas Kikimora, sebuah pertanda kalau kini dia resmi menjadi bagian dari keluarga Ruska Roma, sama seperti halnya John Wick beserta dengan mendiang ayahnya. 2 bulan pun berlalu, Eve baru saja menyelesaikan sebuah misi dengan membantai para gangster yang sedang berpesta di sebuah klub malam. Eve lalu berjalan keluar dari lantai tersebut sambil memungut senjata-senjata yang berada di tubuh musuh-musuhnya karena siapa tahu ancaman yang lebih besar datang menghampirinya. Eve pun keluar dari dalam gedung yang kemudian mengemudikan mobilnya menjauh dari klub malam tersebut.
Namun belum juga dia bisa menjauh, sebuah mobil tiba-tiba menabrak mobil milik Eve dan baku tembak pun terjadi di sana. Setelah berhasil membunuh orang tersebut, Eve tak sengaja melihat kalau di lengan tangan kiri pria tersebut terdapat tanda silang yang sama dengan tanda silang yang dimiliki oleh orang-orang yang dulu membunuh ayahnya. Eve yang penasaran dengan tanda tersebut bertanya kepada sang direktur tentang tanda apa sebenarnya itu, karena bekas luka itu sama seperti pria yang dulu membunuh ayahnya. Sang direktur pun mengatakan kalau orang-orang dengan tanda itu adalah sekelompok orang-orang yang tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai belas kasihan, serta mustahil untuk dilawan. Ruska Roma bahkan tidak mau mencampuri urusan mereka selama mereka tidak mengganggu bisnis Ruska Roma. Sang direktur memperingatkan Eve untuk jangan pernah mencoba mencari ataupun memburu mereka, karena jika sampai dia melakukan hal ini akan ada sebuah konsekuensi yang besar yang harus diterimanya. Tak puas dengan jawaban dari sang direktur, Eve pun menuju ke Hotel The Continental. Di dalam sana, dia bertemu dulu dengan Karen, sang penjaga Hotel Continental yang lalu menuntunnya untuk bertemu langsung dengan Winston. Eve Macaro of the Ruska Roma. Please. Bertemu dengan Winston, Eve pun langsung mengutarakan niatannya yang ingin mencari organisasi asasin yang telah membunuh ayahnya. Namun sama seperti halnya sang direktur, Winston pun enggan memberikan informasi apapun kepada dirinya. Tetapi setelah Eve memberikan kembali koin emas milik Winston dulu, Winston pun akhirnya memberikan informasi yang dia ketahui tentang organisasi ini. Organisasi ini bisa dikatakan adalah sebuah sekte dan merupakan sekelompok pembunuh yang keberadaannya sangat misterius sampai-sampai tidak ada yang mengetahui di mana mereka bermarkas. Akan tetapi, mereka mempunyai akses untuk bisa masuk ke Hotel Continental kapan saja. Dan kebetulan salah satu dari mereka sedang menginap di Hotel Continental cabang Praha. Hard copy, please. Winston mengatakan kalau pria yang bernama Daniel Penn itu saat ini sedang dalam perburuan sektenya. Dan jika Eve beruntung, maka dia akan berhadapan dengan para pembunuh bayaran yang juga sedang mengincar Daniel Penn. Singkat cerita, Eve pun telah sampai di Hotel Continental Praha. Dia lalu memesan kamar 314 agar bisa bersebelahan dengan kamar 315 milik Penn, tanpa menyadari kalau ternyata telah banyak pembunuh bayaran yang sedang mengincar nyawa Daniel Penn. Setelah masuk ke dalam kamarnya, Eve pun lalu menyelinap masuk ke kamar Penn dengan cara melewati sisi luar kamar hingga sampailah dia ke dalam kamar Hotel Penn. Eve terkejut melihat seorang bocah bernama Ella yang ternyata dia adalah anak dari Penn. Tiba-tiba dari belakang Penn menodongkan pistolnya dan bertanya dengan apa yang ingin Eve lakukan di tempat ini. Eve pun mengatakan kalau tujuannya ke sini adalah untuk bertanya tentang di manakah tempat keberadaan orang-orang yang mempunyai tanda sama seperti dirinya. Karena tanda tersebut sama seperti orang yang dulu telah membunuh ayahnya. No business being conducted. Menyadari ada yang tidak beres, Lena, seorang anggota sekte, lalu mengabari Continental agar mereka menaikkan harga buronan Daniel Penn menjadi $4 juta, sehingga membuat para asasin yang berada di sana bergerak cepat memburu Daniel Penn. Penn mengatakan kepada Eve kalau tindakan yang dilakukannya ini malah membuat para pembunuh bayaran yang ada di hotel ini bergerak. Continental sebenarnya sangat melarang terjadinya pertumpahan darah di dalam hotel. Namun dengan adanya kehadirannya di hotel ini, mereka jadi mempunyai alasan untuk melakukan pertempuran agar bisa membunuh dirinya dan merebut Ella dari tangannya.
Melihat Eve yang tersibukkan dengan para pembunuh bayaran yang mengincarnya, Pine pun terlihat berusaha keluar dari hotel dengan membawa Ella bersamanya. Tetapi dua orang pembunuh bayaran yang berhasil naik ke atas berusaha membunuh Pine yang mencoba kabur dari hotel. Menyadari situasi yang semakin rumit, Pine pun akhirnya meminta bantuan kepada Eve untuk membantu mereka keluar dari sana, serta menitipkan Ella kepada dirinya jika andai saja dia tidak bisa keluar dari Continental hidup-hidup. Sebab Pine tidak ingin Ella menjadi salah satu bagian dari sekte dan sebagai imbalannya, Pine akan memberitahukan di mana markas sekte itu berada. Namun rencana hanyalah sebuah rencana. Sebab belum juga mereka bisa menjauh dari sana, Pine dan Eve berhasil dilumpuhkan Lena bersama dengan anak buahnya dan membawa Ella pergi ke markas sekte. Lena mengabari sang kanselir kalau Ella kini telah bersamanya, tetapi ada seorang wanita yang mencoba merebut Ella dari mereka. Dia tidak tahu siapa wanita itu, namun Lena membiarkan wanita tersebut tertangkap oleh pihak keamanan Continental agar mereka yang mengurus sisanya. Eve bersama dengan dua pembunuh bayaran yang masih hidup, kini berada dalam kondisi hidup dan mati akibat peraturan Continental yang mereka langgar. Namun untung saja, Eve berhasil meyakinkan mereka sehingga dia tidak ikut dieksekusi oleh para penjaga Continental. You're going to need to check out. Niatan Eve dalam menemukan keberadaan sekte belumlah surut, sehingga saat ini dia berada di toko senjata rekanan Winston agar dia bisa membeli beberapa senjata yang akan digunakannya untuk berburu. Frank lalu menunjukkan koleksi-koleksi senjata yang ada di tokonya, dari senjata yang paling mudah dipakai hingga senjata api yang paling canggih. Namun, belum juga Eve bisa memilih senjata-senjata tersebut, beberapa pembunuh bayaran dari sekte telah mengepung toko senjata itu. Dengan memanfaatkan senjata-senjata yang ada di dalam sana, Eve pun mulai menggila dan membantai para pembunuh bayaran yang mengincar nyawanya. Motherfuckers. Frank sangat marah karena anggota sekte yang tidak tahu aturan itu malah datang menghancurkan toko miliknya. Dia pun lalu memberitahukan lokasi yang diduga menjadi markas sekte yang terletak di antara dua pegunungan Austria. Berbekal informasi yang dimilikinya, Eve pun telah sampai di sebuah desa yang menjadi lokasi sekte. Tetapi baru saja masuk ke desa tersebut, sang direktur menghubungi Eve dan memberinya peringatan keras untuk tidak meneruskan kepentingan egonya sendiri. Sebab dengan apa yang dilakukan Eve saat ini, itu bisa membuat masa depan reputasi keluarga mereka hancur. Eve tidak peduli dengan apa yang direktur inginkan terhadap dirinya, karena bagi Eve, dendamnya harus terbalaskan. Eve lalu masuk ke dalam sebuah restoran kecil yang di dalamnya juga menjual mainan kotak box balerina yang mirip dengan hadiah pemberian ayahnya. Eve lalu duduk dan memesan secangkir kopi susu kepada pelayan toko. Namun bersamaan dengan itu, Eve mulai merasakan suasana yang semakin tak nyaman di dalam sana. Sebab seorang laki-laki menatap tajam dirinya, seakan-akan ingin menghabisi dia dalam sekejap. Eve mengira kalau dia hanya berkelahi dengan pria itu saja. Namun nyatanya, dia malah menjadi target dari para penduduk desa yang kesemuanya merupakan anggota sekte.
Eve keluar dari dalam restoran, tetapi situasi malah semakin chaos sebab sang kanselir memerintahkan penjaga mercusuar mengaktifkan protokol keamanan, sehingga membuat seluruh warga di desa kini mempunyai tugas untuk memburu Eve. Eve berusaha berlari, menghindar, bersembunyi dari kejaran para warga yang mengamuk mengincar nyawanya. Lena pun mendatangi Eve yang terpojok dan begitu melihat tato di punggung Eve, Luna pun menyadari kalau Eve merupakan salah satu anggota dari Ruska Roma. Sementara itu, di salah satu rumah di desa tersebut, sang kanselir menemui Ella yang ternyata merupakan cucu dari anak kandungnya. Kanselir mengatakan kalau ayah Ella telah melanggar peraturan adat desa karena berusaha membawanya menjauh pergi dari desa ini. Dia tidak tahu dengan apa yang dipikirkan oleh ayah Ella, tetapi satu hal yang pasti, masa depan Ella sudah ditentukan, sama seperti halnya ketika Javier membawa Eve pergi dari desa ini. Tak berselang lama, Lena lalu masuk ke dalam sana untuk mengabari kanselir kalau wanita yang menyusup ke desa merupakan anggota dari Ruska Roma. Kanselir pun menemui Ella dalam kondisi tubuh yang diikat di atas kursi, sambil bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Ruska Roma di tempatnya. Padahal meskipun dia dan sang direktur hanya pernah bertemu sekali sepanjang hidup mereka, tetapi mereka berdua saling menghormati dalam peran mereka masing-masing di dunia ini. Kanselir tidak peduli dia dikirim Ruska Roma ataupun tidak, karena itu sama saja dengan Ruska Roma melanggar perjanjian mereka. Padahal anak yang ingin dia lindungi itu adalah cucu dari putra kandungnya. Eve pun mengatakan kalau tujuannya ke sini bukan untuk melindungi anak tersebut, melainkan membalaskan dendam atas kematian ayahnya 12 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut agak membuat kanselir terkejut, yang kemudian mengatakan kepada Lena kalau wanita tersebut merupakan adik kandungnya. Lena yang penasaran dengan kenyataan tersebut mengikuti kemana Eve bersembunyi sampai akhirnya mereka berdua bertemu di dalam sebuah rumah. Lena pun mengatakan kalau dia adalah kakak kandungnya yang dulu terpisah karena ayah mereka membawa paksa Eve keluar dari sekte. Ayah mereka telah melanggar peraturan sekte sehingga menyebabkan ibu mereka berdua meninggal. Selama ini yang dia tahu adiknya itu telah mati, namun melihat Eve yang sudah tumbuh dewasa seperti ini membuat Lena sangat begitu senang. Mungkin Lena senang bisa melihat adiknya, tetapi Eve tidak menyukai itu sebab apa yang dilakukan oleh kakaknya beserta dengan anggota sekte malah menghancurkan kebahagiaannya sejak kecil. Mereka berdua berdebat panjang, sampai-sampai tidak menyadari kalau mereka kini menjadi target anggota sekte setelah kanselir memerintahkan mereka membunuh Lena dan Eve di dalam rumah tersebut. Kill them both. Lena mati akibat ledakan tersebut, tetapi setidaknya sebelum dia mati, Lena masih bisa melihat wajah adiknya yang selama ini dia rindukan. Kematian kakaknya jelas membuat Eve semakin murka, karena meskipun dia membenci kakaknya, dia tetaplah saudara kandungnya. Eve lalu berbicara dengan kanselir melalui HT dan mengatakan kepada kanselir bahwa dia bersumpah akan membalas segala penderitaan yang telah ditimbulkan oleh kanselir terhadap keluarganya dan tidak akan berhenti sebelum dia mati. Merasa nyawanya terancam, kanselir pun segera menghubungi sang direktur untuk memberikannya sebuah kesempatan menarik salah satu anggotanya bila tidak ingin terjadi perang di antara mereka. Kanselir akan memastikan jika orang-orang yang berhubungan dengan Ruska Roma akan dia binasakan semuanya, karena mereka mencoba melawan mereka meskipun sang direktur tidak pernah merasa mengirim seseorang ke tempatnya. Direktur jelas mengetahui dengan apa yang akan Ruska Roma hadapi di masa depan jika kelompok mereka berperang. Namun, dia mempunyai solusi untuk menghentikan semua ini.
yang dengan akan mengirim seseorang ke sana demi menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi jika masalah ini tidak terselesaikan hingga tengah malam nanti, maka dia akan membiarkan sang kanselir menghancurkan Ruska Roma. Malam pun berlalu, sebuah kereta pun tiba di sana. Seseorang kiriman direktur keluar dan ternyata itu adalah Baba Yaga yang diperintahkan langsung oleh sang direktur untuk menghentikan permasalahan di sana. Baba Yaga. Kanselir lalu memberi perintah kepada seluruh warga Hallstatt untuk tetap di dalam rumah dan jangan sampai terlibat sampai lonceng berbunyi kembali. Leave the wolf to its prey. John Wick berjalan melewati puluhan penjaga sepanjang perjalanannya menuju ke tempat Eve berada. Eve pun yang melihat sang legenda di sana agak membuatnya sedikit gemetaran. Karena kenapa harus dia yang dikirimkan oleh Ruska Roma untuk membunuhnya? Sebenarnya John Wick enggan melakukan ini dan sempat meminta Eve untuk segera pergi dari sana. Namun karena Eve hanya ingin membalaskan dendam kematian ayahnya, dia tidak peduli meskipun harus berhadapan dengan sang legenda. John masih berusaha meyakinkan Eve untuk segera pergi saja dari sana. Akan tetapi melihat mata Eve yang sangat ingin sekali membalaskan kematian ayahnya, membuat John memberikan waktu hingga tengah malam ini, menyelesaikan apa yang ingin dia selesaikan. Namun, jika lebih dari itu, maka Eve harus menerima segala konsekuensi dan peraturan yang ada. Mendapatkan kesempatan itu, Eve pun segera melakukan perburuannya dan terlebih dahulu menghabisi para penjaga yang memantau pergerakan dari atas gedung. Kanselir pun segera mengaktifkan kembali protokol keamanan agar seluruh warganya memburu Eve yang kini berkeliaran di luaran sana. Tak lupa juga dia memerintahkan Deck, tangan kanannya, untuk memburu Eve karena kanselir yakin kalau Eve tengah memburu dirinya dan juga Ella. Tak peduli muda, tua, wanita, pria ataupun janda, Eve pun mulai membrutal membantai semua orang yang dilihatnya. Sebagai seorang pembunuh bayaran yang terlatih, Eve pun tak lupa menyiapkan jebakan-jebakan yang banyak membuat dari mereka mati secara mengenaskan. Dengan menggunakan senjata pelontar api, setidaknya membuat Eve berhasil membuat banyak dari anak buah kanselir mati terbakar karena terkena senjata tersebut. Deck yang menyadari kalau Eve mencoba bermain api dengannya, membalas Eve dengan senjata pelontar apinya juga, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Deck memberi perlawanan yang sangat kuat, tetapi Eve tidak menyerah meskipun situasinya semakin sulit hingga dia akhirnya bisa keluar dari dalam ruangan tersebut. Eve menyerang dari belakang, sehingga membuat para anggota sekte yang mengincarnya hangus terbakar karena senjata pelontar api miliknya. Raju meminta sang kanselir untuk segera meninggalkan Hallstatt demi keberlangsungan sekte mereka. Namun, kanselir menolak hal tersebut. Sebab dalam 200 tahun terakhir ini, tidak ada satupun pemimpin Hallstatt pernah meninggalkan kursi kekuasaan demi mencari perlindungan. Tetapi, setelah mendengar kalau mereka kehilangan jejak dari John Wick, sang kanselir pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat itu bersama dengan Ella. Deck pun kembali menyerang Eve dengan senjata pelontar apinya, karena Eve telah kehabisan bahan bakar untuk menyerang balik dirinya. Tak ingin mati tanpa perlawanan, Eve pun menggunakan selang air untuk melawan senjata pelontar api milik Deck.
Usaha Eve belumlah cukup untuk mengalahkan Jack, tetapi untung saja dari kejauhan John Wick sedikit membantu Eve sebab waktu hampir menunjukkan tengah malam. Keberadaan John yang kini diketahui oleh para musuh-musuhnya membuatnya terpaksa harus membrutal mengalahkan satu persatu anggota sekte yang tengah mengincarnya. Sementara John yang terlihat masih terus membabi buta membunuh orang-orang sekte, Eve terlihat berada di jalanan menunggu mobil yang membawa Kanselir dan Ella melintas di dekatnya. Kanselir keluar dari mobil dan sempat mengatakan kepada Eve kalau apa yang dia lakukan ini belumlah cukup untuk menghentikan semua ini. Sebab jikalau dirinya mati pun, desa akan tetap ada, anak-anak akan dibesarkan, dan sistem akan terus berjalan seperti 1000 tahun terakhir. Eve seharusnya tahu bahwa menjadi pembunuh bukanlah pilihan, tetapi takdir yang telah memilihnya, seperti saudarinya yang dipilih, begitupun Ella yang juga sudah dipilih. Kanselir pun mati sebelum batas tenggat waktu yang diberikan oleh John habis, dan Eve akhirnya bisa menyelamatkan Ella dari Kanselir. Sementara itu, John menghubungi sang direktur untuk mengabarinya kalau sang Kanselir lah yang mati. Dan sebelum film berakhir, Daniel pun akhirnya tersadar dari pingsannya setelah mendapatkan tembakan serius dari anak buah ayahnya. Dan dia merasa sangat senang karena Ella bisa selamat dari peristiwa ini. Sementara itu, Eve yang akan menginap di dalam Continental mendapatkan wejangan dari Winston kalau dia mungkin telah memotong kepala sang ular, tetapi tubuhnya masihlah tetap hidup. Dia harus menerima semua konsekuensinya, karena mulai saat ini mereka akan memburunya hingga ke ujung neraka sekalipun. Apalagi kini, Eve menjadi buronan nomor ketiga dari daftar orang yang paling diburu di seluruh dunia ini. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!